Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih dan salihah, kaifa halukum? Sabahul khair. Masyaallah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Badar, belajar dari rumah. Anak salih dan salihah, semoga kalian semua sehat walafiat, beserta keluarga juga Allah senantiasa menjaga dan melindungi anak salih dan salihah. Anak salih dan salihah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, pagi hari ini, mendapat keridhaan dan pahala dari Allah. Apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Nah, ada sebuah doa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan dan ilmu." Baik, anak salih dan salihah, kita masuk pada materi pagi ini. Materi hari ini yaitu menghargai perbedaan dalam keragaman. Masya Allah, menghargai perbedaan dalam keragaman. Nah, anak salih dan salihah, ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Ternyata keragaman adalah banyaknya perbedaan seperti agama, suku, ras, budaya, dan jenis kelamin. Itu adalah keberagaman. Anak salih dan salihah, Masya Allah, ternyata di negara kita tercinta, di Indonesia, ada banyak sekali keberagaman. Salah satunya adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa aja? Ada yang tahu anak salih dan salihah? Nah, 6 agama di Indonesia, di negara kita yang diakui oleh negara, ternyata ada Konghucu yang berbaju merah, Katolik yang berbaju putih, Buddha yang menggunakan baju kuning, dan Islam yang menggunakan kerudung, Hindu yang di kepalanya ada ikatan, dan Protestan yang menggunakan baju hitam. Ini adalah 6 agama yang diakui di negara kita tercinta. Dan ini adalah tempat ibadah masing-masing dari setiap agama itu sendiri. Nah, anak salih dan salihah, alhamdulillah, kita diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah. Nikmat apa anak salih dan salihah? Ada yang tahu? Nah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita terlahir dalam keadaan sudah memeluk Islam. Kita sudah dilahirkan dari umi dan abi kita dalam keadaan Islam. Kenapa harus Islam? Ayo, kenapa kita harus Islam? Anak salih dan salihah, ada yang tahu? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Imran ayat 85. Masya Allah, ini adalah nikmat yang begitu besar. Kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Nah, anak salih dan salihah, selain 6 agama yang diakui di Indonesia, ternyata kita memiliki hal yang lebih besar dari itu. Kita memiliki suku, bahasa, dan lain-lain. Contohnya adalah suku. Di Indonesia ada yang namanya suku Minangkabau. Nah, rumah adatnya adalah rumah gadang atau bagonjong. Ada yang tahu bentuknya? Nah, ini dia rumahnya. Insya Allah, atapnya membentuk ukiran khas. Ini adalah rumah gadang, rumahnya suku Minangkabau. Lalu ada rumah Honai. Ini adalah rumah
suku Papua. Dan ini adalah bentuk rumahnya, sangat unik, Masya Allah. Lalu ada rumah adat kebaya, rumahnya suku Betawi. Nah, kalian pasti sering melihat ini karena dekat dengan kita, yaitu ada di daerah Jakarta. Dan ada rumah joglo. Rumah joglo ini adalah rumahnya suku Jawa. Nah, anak soleh dan solihah, ternyata suku Jawa adalah suku terbesar di negara kita tercinta, di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku yang paling besar yang ada di negara kita. Nah, anak solih dan solihah, tahu nggak ada berapa banyak suku di bangsa kita? Nah, ternyata Masya Allah ada 1340 suku bangsa di tanah air. Ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik Negara. Ternyata ada 1340 suku bangsa di tanah air. Ini bukan jumlah yang sedikit, Masya Allah, jumlah yang begitu banyak. Nah, itu adalah keragaman di negara kita tercinta, Indonesia. Anak solih dan solihah, ternyata selain di negara kita, ada juga keragaman di sekolah. Ternyata di sekolah ada juga loh keragaman. Nah, ada yang tahu apa aja anak solih dan solihah keragaman yang ada di sekolah kita di SD Islam Abu Dzar? Nah, ternyata Ustadz ambil 2 contoh keragaman. Apa aja, ayo? Nah, 2 contoh keragaman yang ada di sekolah kita. Contohnya yang pertama adalah makanan. Kok makanan, Ustadz? Maksudnya apa ya? Nah, anak solih dan solihah, makanan juga ternyata termasuk dari contoh keragaman. Di antara teman-teman solih dan solihah, pastinya memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka mie ayam, dan tentu pastinya ada yang tidak menyukainya. Nah, kemudian contoh keragaman di sekolah berikutnya adalah hobi. Nah, Masya Allah, hobi atau kegemaran ini pun pasti akan berbeda-beda. Tidak hanya di sekolah anak solih dan solihah, ternyata di rumah pun juga ada contoh keragaman antara kakak dan adik, pasti akan berbeda-beda. Nah, ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain basket, atau bermain panahan seperti Ustadz menyukai sekali bermain panahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keragaman. Masya Allah, ternyata ada keragaman di negara kita dan juga ada keragaman di dalam sekolah kita. Nah, dari banyaknya keragaman yang sudah kita ketahui, tentunya kita harus mempunyai sikap menghargai. Nah, ini adalah sebuah sikap yang penting yang harus dimiliki oleh anak solih dan solihah. Kenapa? Karena sikap menghargai menjadikan menghargai itu adalah menjadikan sesuatu itu berharga. Nah, dengan apa? Dengan tidak menghina, juga tidak memperolok-olok seseorang. Memperolok-olok itu maksudnya adalah ia sama dengan menghina, meledek, melecehkan. Nah, itu termasuk memperolok-olok. Menghargai yang baik itu ditunjukkan dengan sikap yang baik. Contohnya, nah, ini ada 2 orang nih. Dia mau ngapain? Nah, ini adalah contohnya nih. Contoh sikap menghargai yang baik dan sopan tentunya. Yang pertama adalah si bapak yang megang daun ini, dia menghina. Badan gendut kok jadi petani? Wah, ini sebuah hinaan, sebuah memperolok-olok, meledek. Dia meledek seseorang di sebelahnya yang memegang cangkul. Badan gendut kok jadi petani? Lalu, nah, ketika ada orang yang meledek kita, memperolok-olok kita, sikap kita adalah alhamdulillah dapat pahala. Alhamdulillah dapat pahala.
sabar. Nah, anak solih dan solihah, kalau ada orang lain yang menghina, memperolok-olok anak solih dan solihah, jawabannya adalah alhamdulillah, dapat pahala, sabar. Jangan dibalas dengan hinaan, karena tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Tapi kita alhamdulillah, sabar saja. Nah, kemudian terima kasih ya Bun Bun, aku bisa makan nasi karena kamu menanam padi. Bun Bun jawab, iya sama-sama Pak Dodo, semoga Allah berikan keberkahan. Nah, sudah ketahuan ternyata si bapak-bapak yang megang daun itu namanya Pak Dodo, yang megang cangkul namanya Bun Bun. Nah, dari percakapan Pak Dodo dan Bun Bun, anak solih dan solihah, tahu nggak mana percakapan yang menunjukkan sikap menghargai, sikap yang baik, dan mana yang menggambarkan sikap yang tidak baik, yang tidak menggambarkan sikap tidak menghargai. Nah, dari percakapan yang atas, itu adalah contoh sikap yang tidak baik, yang tidak menunjukkan menghargai kepada seseorang. Pak Dodo menghina si Bun Bun, meledek Bun Bun dengan badan gendut kok jadi petani. Tapi Bun Bun Masya Allah menjawabnya dengan alhamdulillah dapat pahala. Bun Bun diam dengan sabar. Itu adalah sikap yang baik, walaupun menggambarkan contoh sikap yang tidak menghargai dari Pak Dodo. Nah, lalu yang di bawahnya ini adalah sikap yang baik, sikap yang menghargai yang ditunjukkan dari Pak Dodo. Insya Allah dari sini kita bisa belajar mana sikap yang baik dan sikap yang kurang baik. Nah, anak solih dan solihah, setelah kita mengetahui sikap yang baik, kita juga harus mempunyai sikap saling menghormati dan menolong. Ini tertuang di dalam Pancasila sila kedua, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya seperti apa anak solih dan solihah? Nah, lambangnya adalah seperti rantai. Nah, tali rantai bermata bulatan dan persegi. Di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Maknanya adalah, makna pada sila kedua ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, hak, dan kewajiban asasinya. Nah, ternyata ini juga sudah diatur di dalam negara kita yang tertuang pada butir sila kedua. Selain sikap-sikap tadi yang sudah dibahas, ternyata ada sikap yang lebih penting juga, yaitu sikap toleransi. Dari banyaknya keberagaman di negeri kita dan di sekolah, contohnya tadi, kita juga harus memiliki sikap toleransi, yaitu sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Toleransi berarti juga tepas selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Nah, contohnya tadi antara Pak Dodo dan Bun Bun. Pak Dodo tidak menghargai perasaan orang lain. Pak Dodo tidak menghargai perasaan Bun Bun dengan mengatai Bun Bun gendut kok jadi petani, seperti itu. Itu bukan contoh tepas selera atau menghargai perasaan orang lain. Nah, ternyata di dalam Islam memiliki prinsip toleransi, yaitu membiarkan umat lain beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Dalilnya adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Nah, maknanya adalah hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Nah, ini adalah prinsip toleransi di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Nah, lalu contohnya, jika kamu diminta untuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, bagaimana? Nah, itu termasuk
hal yang dilarang di dalam agama kita. Dan itu merupakan hal yang tidak dibolehkan. Kita tidak dibolehkan mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain. Nah, itu yang bisa disampaikan pada pembelajaran hari ini tentang toleransi, sikap menghargai, dan keberagaman di negara kita maupun di sekolah. Ustadz, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada pembelajaran hari ini. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ustadz. Syukran, jazakumullahu khairan kepada anak salih dan salihah yang telah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.